berminggu-minggu dilakukan pencarian oleh tim SAR. Ya itu sebenarnya kan banyak faktor lah. Ya percaya nggak percaya juga sih sebenarnya. Justru kita harus bisa hidup berdampingan dengan harmoni dengan mereka. Oleh gitu ya. Pas toleh nggak ada siapa-siapa kan. Lanjut lagi, itu jembatannya nggak panjang-panjang banget kok. Ada arca, tingginya tuh 5 meter. 5 meter. Itu tapi cuman orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Sampai sekarang pun ada. Jadi memang itu menjadi pintu gerbang. Raja. Berarti begini, kekuatan BMKG ini kalah dengan sebuah doa dong Mas Lus. Enggak, itu kan apa ya? Percaya nggak percaya? Iya sih. Tapi saya juga pernah ini dengar kalau memang orang luar atau orang dari luar Jawa yang naik ke gunung di area Pulau Jawa, nah itu khususon memang harus ada yang menjadi tumbal. Waduh, katanya gitu. Serem banget ya. Enggak lah, kalau itu terlalu ekstrim sih. Terlalu ekstrim. Enggak apa-apa, itu dipercaya enggak apa-apa. Tapi cuman untuk biar kita lebih hati-hati aja. Jangan jadikan itu alasan untuk kita enggak berani naik. Ya mungkin arahnya seperti itu sih. Pokoknya jadi hati-hati aja lah. Iya sih. Memang kalau kita mengenal budaya Jawa ini kan memang sangat apa ya? Sangat kental lah ya. Iya, kental. Mistis-mistis itu tadi ya. Baru Arjuna. Tapi kalau di Gunung Arjuna itu saya pernah mendapatkan cerita. Jadi memang kan kayaknya nggak hanya Arjuna ya. Di semua gunung ini memang, tapi yang saya ceritakan ini di Gunung Arjuna. Nah ini banyak orang ini yang mencari prasasti atau benda pusaka ini di sana gitu. Utamanya ini bahkan ceritanya ini ada yang sampai bermalam, berminggu-minggu di puncak Gunung Arjuna, apa namanya itu? Puncak Ogalagil kalau nggak salah. Ini kalau Arjuna memang sangat apa ya? Sakral sekali lah. Saya pernah menemui memang orang-orang yang bertapa gitu tuh. Ya ketemu bekas-bekasnya, jadi kayak ketemu sajen-sajen itu banyak kalau di Arjuna itu. Memang ya notabene kan kadang itu belum tentu minta nyari pusaka, belum tentu. Kadang memang semedi itu kan tujuannya banyak. Kadang ada cari ketenangan. Kalau orang percaya itu kan katanya kalau emang sukses semedinya bisa sampai mukso ya. Mukso bener itu. Hilang ragane. Tapi menarik. Jawa. Kalau budaya Jawa ini kan kalau kita mendengar dari cerita nenek moyang ini kan orang dulu ini kan pada waktu penjajahan zaman Belanda itu kan orangnya sakti-sakti. Dan bahkan cerita yang di Gunung Arjuna ini saya bahkan sampai menanyakan caranya gimana itu Pak. Jadi yang menarik adalah dia ini bawa minuman ya extra jos itu dia bikin dituang, habis itu di sebelahnya ini ditaruh rokok sama dupa. Nah itu dia nunggu sampai selama 1 minggu. Kadang tuh nggak masuk akal ya, mesti orang mana kuat gitu loh ya. Ya memang. Cuman makanya dan nggak semua orang tuh bisa semedi itu. Kan nggak bisa dinalar aja gitu loh. Iya. Tapi memang menarik loh. Iya, tapi gimana ya? Saya tuh kepingin maksudnya nyoba suatu saat tuh nyoba semedi itu rasanya gimana sih? Ya kelaparan mungkin. Cuman masih belum dapat guru spiritual ya. Paling nggak pernah nyoba. Pengen bener. Iya sih. Kalau nggak ada gurunya kan ya yang ditakutkan ketika memang salah caranya malah kalau urusan sama gitu-gitu tuh janganlah kalau nggak ngerti. Iya sih. Mahasiswa. Tapi Mas Lus perlu nyoba ini kayaknya supaya menjadi mahasiswa paling sakti. Karena memang apa ya dilema ya. Kita ini mahasiswa akademisi lagi ya. Iya. Kan sangat jauh dengan hal seperti itu sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa. Saya ini emang percaya aja kok.
tinggal di Jawa ya. Orang Jawa. Ojo sampai hilang Jawane katanya gitu. Katanya gitu. Kadang orang-orang tuh suka hilang Jawa nih. Ya kurang lebih kalau di gunung itu itulah. Beda lagi kalau sama pantai. Oh, kalau pantai Beda lagi. ya lebih mengasihkan sih. Terutama ini sih kalau di Malang ini kan pantainya selatan ya. Selatan ini kan mitosnya kuat banget. Oh, sangat kuat itu. Bahkan saya juga pernah mengikuti kegiatan SAR. Nah, ini kegiatan SAR orang hanyut. Ini kebetulan mahasiswa, Mas Lius. Mahasiswa hanyut di pantai selatan. Ini sampai tim SAR setelah sisir selama 3 hari. Nah, ini keluarganya ini manggil dukun, Mas Lius. Oh akhirnya manggil dukun. Iya. Terus ketemu. Terus gak ketemu. Tetap Nah, ini yang aneh. Apakah doa dari dukun ini ya gimana ya? Kalau saya mendengar dari cerita Mas Lius kan tadi dari yang kabut, terus kita berdoa, terus kita introspeksi diri apa yang salah dari diri kita. Jadi kalau peristiwa di pantai selatan ini di Malang Selatan ya, ini ngarahnya kan ke apa? Nyi Roro Kidul. Nah, konon katanya ini pintu gerbangnya ini ada di pantai Ngeliep. Ya. Tapi itu sebelah mana ya? Gitu loh. Enggak, kalau Mas Repan nanya saya juga gak ngerti. Cuman emang kan banyak cerita-cerita orang hilang yang di pantai hanyut-hanyut itu yang dikaitkan dengan mitos-mitos itu kan. Soalnya memang saya pernah dengar cerita itu ada orang yang hanyut. Ini udah hanyut ini. Hanyut 3 hari itu balik. Hanyut 3 hari balik. Kan logikanya kan nggak masuk akal kan. Udah mati harusnya gitu loh. Tapi hanyut di mana dulu Mas? Itu ceritanya di Malang Selatan. Oh, di pantai. Di pantai, hanyut di laut. Ya, bener 3 hari balik. Nah, itu kalau yang katanya yang orang ini cerita dari teman saya sih. Jadi nggak apa-apa lah saya ceritakan aja, cukup menarik. Kalau ceritanya itu dia tuh hanyut nggak sadar, terus kayak ditolong gitu. Ditolong sama kencana. Kencana kuda gitu. Dia nggak seberapa pandangannya itu agak buram-buram gitu. Gelap pokoknya, tahu-tahu ada kencana dateng. Yang ngendara itu cewek, pakai baju kolosal. Ditolong, dibawa. Nah, itu dibawa ke suatu tempat. Di sana dia ditolong sampai akhirnya luka-lukanya itu disembuhkan. Setelah selesai sembuh, dibawa lagi ke kencana. Setelah itu dia nggak sadar, tahu-tahu udah di tepi pantai. Itu kan memang ya, saya sih maksudnya itu bukan buat nakut-nakuti atau apa, cerita-cerita gitu. Ya pokoknya hati-hati intinya kan gitu. Tapi memang bener sih Mas Lius. Di pantai Balikambang itu kan memang tempat penyembahan bagi umat agama Hindu. Ya. Ya memang kalau kita ngomong budaya Hindu kan identik. Ya sama, sebetulnya hampir mirip dengan budaya Kejawen gitu. Kental akan peristiwa yang mistis. Iya memang iya. Contohnya kayak tadi kalau flashback lagi ke Semeru kan, Semeru itu juga jadi tempat ibadahnya masyarakat Hindu. Ya, tapi menarik sih kalau saya lihat tempat-tempat yang jadi tempat ibadahnya masyarakat Hindu ini kan memang pasti banyak ceritanya lah. Cuman di sana tuh mereka bisa hidup harmonis antara manusia dan bangsa-bangsa yang tidak kasat mata ini. Iya, itu menarik sih. Itu yang menarik memang. Banyak sih sebetulnya di Malang itu kan, utamanya di Gunung Kawi. Nah ini Mas Lius, kalau Mas Lius pernah dengar ini kan, yang tempatnya orang Cina berkumpul. Iya. Bukan orang Cina.
apa yang menyebutnya ya? Oh, Tionghoa. Iya, Masyarakat Tionghoa umumnya. Cuman nggak di sana emang banyak. Itu kan percaya nggak percaya balik lagi karena itu kan tempat pesugihan ya kan Mas Revan ya. Bahkan sampai mancanegara loh itu. Nah, Terus memang itu tenar sekali. bukan tenar lagi. Saya pernah ke sana soalnya. Nunggu daun jatuh. Saya juga pernah ke sana. Tapi setelah saya telisik dan saya mencoba memahami rezeki datang ini apakah karena mereka-mereka yang berdoa. Nah ini kan Bukan. Enggak sih kalau menurut saya itu bukan karena jin atau apa. Ketika maksudnya logikanya ketika orang ke sana itu pasti ada keinginan. Sebenarnya itu power of suggest saja. Jadi sugesti aja. Orang setelah ke sana berdoa, terlepas berdoanya ke siapa ya, saya nggak ngurusin lah. Pokoknya intinya udah ada keinginan lebih. Jadi setelah balik dari sana sugesti itu terbawa gitu loh. Jadi ya usahanya makin rajin. Ya sebenarnya rezeki datang dari situ aja. iya sih. Kalau logikanya sih kalau saya nggak percaya sih kalau pesugihan gitu-gitu tuh. Loh, tetapi begini Mas Lius, bahkan daun yang jatuh itu sampai diperebutkan berapa ribu orang gitu. Iya. Ketika malam satu surut, wah itu rame-ramenya itu Mas Lius. Sampai berdatangan berapa puluh bis itu kan. Bener-bener. Cuman ya nggak apa-apa. Orang-orang ketika percaya kayak gitu juga, ya kita kan budaya. Yang menarik lagi nih ada gaetnya Mas Lius. Ada kaitannya ya? Ada gaetnya. Jadi yang mereka ini yang mengantarkan membeli sesembahan apa bunga 7 rupa dan lain-lain. Ya, itu terus dapat tata caranya gitu. Yang dapat duit kaitnya itu. Iya, bahkan sampai saya pernah mewawancarai ya kebetulan saya ada teman di sana kan. Dia itu sama pekerjaannya itu juga mengantarkan orang-orang yang ingin berdoa gitu. Jadi nominalnya itu bahkan sampai jutaan itu. Saking mereka percayanya itu. Iya, berarti kan dasarnya memang udah berduit. Iya sih. Bisa beli harga jutaan itu kan tak murah Mas Revan. Betul. Kalau saya suruh jutaan buat beli gitu ya mending buat makan aja. Tapi memang kalau kita ngomong budaya di Indonesia ini kan sangat banyak dan sangat apa ya? Sangat-sangat unik gitu loh. Iya, banyak banget. Itu baru ngomong kita budayanya baru Jawa. Iya, belum lagi yang di luar Jawa. Nanti kapan-kapan manggil ini aja orang Bali, Oh, boleh. Sulawesi itu pasti punya ceritanya masing-masing. Menarik itu. Menarik itu. Sebenarnya kita harus mempertemukan dari dua budaya yang berbeda itu. Tadi Gunung Semeru. Terus kita beranjak ke Gunung Arjuna. Terus kita beranjak ke pantai. Tapi sebetulnya masih ada lagi nih Mas Lus kan. Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan ini. Welirang ya, Arjuna Welirang itu sepaket sebenarnya. Oh, sepaket. Tapi pernah nggak ke sana Mas Lus? Pernah, saya sih kalau ke sana pernah. Cuman ya ceritanya kurang lebih. Cuman yang menarik ini yang sampai sekarang terbekas di benak saya ini. Itu waktu ke Penanggungan. Ada apa itu Mas Lus di Penanggungan? Sebenarnya Penanggungan itu gunung wisata, biasa aja sebenarnya. Ya treknya nggak susah, cepet juga. Cuman ini ada memang salahnya tim sih. Jadi waktu itu berempat itu saya cowoknya 3, ceweknya 1. Nah itu karena kan notabene kita tuh berpikiran Penanggungan itu gunungnya ya nggak terlalu susah lah, jadi santai-santai aja jalan. Ternyata temen saya yang cewek ini tuh lagi ini datang bulan, lagi Datang bulan, terus naik gunung. naik gunung. Sebenarnya nggak ada masalah, orang datang bulan haid pun itu nggak ada masalah mau. Cuman waktu kita bermalam kan di sana kan, bermalam. Namanya cewek kan bersih-bersih semua. Karena kita malam bersih-bersih. Terus mohon maaf ya, ini buang sampah sembarangan.
Di sampah yang tadi bersih-bersih itu buang sembarangan. Oke, ini Taruh. satu poin ini Ini berarti. satu poin, ini fatal. Oke, setelah itu bermalam itu kira-kira jam jam 2 lah. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu kan di tenda nih, satu tenda semuanya. Saya ini ngelilir. Ngelilir itu apa ya? Itu gini, bangun secara tidak sengaja. Iya, Dan pokoknya tidak dalam keadaan kondisi sadar. setengah sadar nggak sadar lah. Iya, gitu Saya ini lah. terbangun tapi sadar nggak sadar. Ngelihat teman saya ini kok yang cewek ini duduk. Yang lain tidur kok dia duduk, diam gitu kan. Saya nggak tahu kan, tak tanyain, namanya Rini namanya. Namanya Rini. Ini. Rin. Lapo kowe? Kok gak turu? Ngapain kamu kok gak tidur? Iya. Diam aja. Waduh, ini saya udah mulai ngerasa ini sebenarnya. Dilihat dari gerak-geriknya tuh matanya tuh kayak kosong gitu loh. Diam aja dia. Diam. Habis itu tak tanyain lagi, tak senggol lagi. Pas tak senggol tadi kan cuma nanya aja ya. Tak senggol, tiba-tiba ngamuk, Memberontak. meronta-ronta gitu. Meronta-ronta. Itu kondisi kan di sana lagi nggak ini ya, bukan musim pendakian ya, jadi sepi. Di sana cuma ada 2 tenda, saya sama satu lagi. Itu sepi banget, jadi tinggal berdua itu meronta-ronta. Waktu tak bangunin teman saya semua, dia tak suruh ke tenda samping itu minta bantuan kan. Mas tolong mas, ini teman saya gini tak ceritain. Masih meronta-ronta, akhirnya didoain. Doa wis tenang wis, kayak nggak ada apa-apa aja. Orangnya sampai capek gitu. Langsung kita tunggu sampai pagi langsung kita turun ke bawah. Selesai semua, udah pulang nih ceritanya, kita udah balik ke rumah masing-masing. Tiba-tiba keesokan harinya ya, saya ditelepon sama ibunya si Rini ini, suruh ke rumah sekarang, rumahnya Rini, suruh sekarang juga. Kita bingung kenapa ini Rini ngamuk-ngamuk lagi katanya. Waduh, saya kan bingung. Akhirnya mau nggak mau udah langsung ke rumahnya si Rini ini. Pas sampai rumahnya si Rini masih kondisi ronta-ronta, panggilin Pak Kiai, Pak Ustadz lah. Doain. Pak Ustadz ini nanyain, kamu habis dari mana? Ditanyain ke Rini. Dari Penanggungan. Jawabnya, kamu ada buat salah apa di sana? Kayak gitu. Dia bingung kan. Bingung. Akhirnya Rini inget dia buang sampahnya tadi itu. Wah, itu kata Pak Ustadz. Wah, ini yang bikin kayak gini nih. Ngikut ya. Jadi diikutin. Buang sampahnya ini bekas ini ya. Ya bekas itulah, tahu sendirilah. Tahu sendirilah. Itu kata Pak Ustadz ngikut. Ada yang sosoknya tuh kayak besar, hitam besar, ngikut. Terus gimana Pak Ustadz? Tanyain Rini kan, kamu buang di mana, inget apa enggak? Tahu, Rini masih inget. Deket ini tempat tenda kemarin itu ada pohon katanya. Ada pohon, dibuang di situ. Sama Pak Ustadz itu disuruh balik. Kita disuruh balik ke Penanggungan, suruh ngambil sampahnya. Ya ada Sama benernya doa. sih. Akhirnya balik. Ya apa lagi ya, soalnya itu terus-terusan dulu diganggu terus-terusan. Akhirnya balik wis mau nggak mau. Dan sampai masih ada tuh kresek. Pak turun, kita pas ngambil berdoa. Pak turun, wis waras. Akhirnya sembuh. Tapi memang Ngeri sih. kalau Gunung Penanggungan ini kan, kalau yang saya baca dari artikel, ini kan identik dengan banyak apa namanya candi-candi atau Ini peninggalan itulah. Saya kurang inilah kalau soal candi-candi. Mungkin kalau di Penanggungan ini yang cukup terkenal tuh mitosnya soal goa. Karena ada goa. Itu
konon katanya di sana tuh ada makhluknya tuh tikus untuk tikusnya besar katanya sih yang jagain situ. Ya banyak lah, pasti adalah kalau mitos-mitos gitu menarik. Tapi paling tadi itulah paling sampai sekarang tuh saya pasti nggak bakal lupa lah. Juga pesan-pesan, makanya kalau saya naik gunung sama cewek terutama yang lagi mohon maaf ya kita datang bulan tadi, ya pokoknya tak wanti-wanti. Ya sebetulnya nggak hanya datang bulan aja lah. Iya bener sih sebenarnya. Itu kan. Cuman kalau yang sampah itu tadi kan Iya. darah sebenarnya. Iya sih. Itu tadi yang bahaya sebenarnya. Tapi kalau kita ngobrol gunung di Indonesia, kalau gunung di luar negeri, nah ini yang menarik ini kok nggak ada yang kesurupan gitu ya? Apakah memang sosoknya ini pindah ke Indonesia atau memang mungkin setannya beda mungkin? Apakah memang ada budaya yang bisa mempengaruhi gitu loh Mas? Iya, pertama pasti budaya. Maksudnya kalau kita ngomong sejarah kan katanya sih peradaban tertua itu katanya kan sebenarnya di Asia. Makanya paling banyak ceritanya soal budaya-budaya mistis itu di Asia. Dan memang kalau orang barat itu kan cenderung berpikir logis. Ini kurang terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan mungkin kalau saya rasa sih sebenarnya ada roh-roh gitu tuh di gunung manapun lah ada. Cuman ya sih juga ngerti, memang misteri aja sih. Alam ini kan penuh dengan misteri. Iya, sangat menarik loh sebetulnya alam ini kan. Pasti makanya nanti ajak naik gunung kapan-kapan. Berani? Kalau naik gunung ya tunggu nanti aja lah. Nanti aja lah ya kan masih banyak waktu kan. Yang mumpung masih muda. Iya bener sih. Tapi muda ini kan nggak harus naik gunung Mas. Ya tapi mending naik gunung daripada ke mall. Iya sih. Kalau ngabisin duit aja kan. Pemuda zaman dulu kan, tapi Sohoki itu kan, tahu Mas Lus ya? Tahu. Sohoki itu kan tokoh pendaki gunung yang mengutarakan yang luapan emosinya. Vokal. Vokal. Itu panutan itu menurut saya. Panutan. Iya. Semangatnya sih saya. Buku-bukunya itu kan. Bagaimana dia berliterasi. Ya intinya kan gini, jalan-jalan kemanapun, kalau kita berkaca atau memetik dari kisah yang Mas Liu sampaikan tadi, banyak poin kan sebetulnya yang harus kita pahami lah. Yang bisa kita petik tuh banyak. Iya, bahkan perlunya atau baiknya kan kita implementasikan kan. Betul. Ini lama-lama kok suasananya jadi hening gini. Iya, nggak tahu ya, gara-gara kita ngomongin misteri-misteri ini kayaknya. Iya sih, menguak. Tapir. Ya, memang paling di sekitar kita ini juga banyak kok Mas Irfan. Ada sih. Ada kayaknya. Yang mencatat segala perbuatan kita kan ada itu kan. Betul. Ya adalah. Pokoknya hati-hati aja lah Mas Irfan ya. Tinggal kita ini aja. Siapa tahu di belakang kan. Di belakang kan apa? Ada buku. Iya. Dari kisah yang Mas Lius pernah jalani dan ceritakan ini, ada pesan nggak sih Mas buat para pendaki atau pejalan-jalan yang hobinya jalan-jalan kan? Iya jalan-jalan nggak hanya di gunung, ya di semua tempat lah. Iya pokoknya yang pertama tuh yang buat yang belum pernah jalan-jalan jangan takut lah. Tidak semengerikan yang orang-orang bilang kok. Ya betul sih. Jangan takut. Pokoknya ya intinya kita niatnya baik, insya Allah ya semoga lah aman-aman aja. Sama kalau jalan-jalan itu coba cari sesuatu yang bisa dipetik. Cari inspirasi, introspeksi diri, renung. Itu sih yang selalu saya lakukan ya. Kalau saya itu memang pencinta keheningan aja. Keheningan. Kalau di alam kan tenang, hening enak aja lah. Kita jauh dari hiruk pikuknya keramaian di kota. Sama yang penting tahu adab.
Nah itu sih yang dimanapun. menjadi Kita pesan berada. buat kalayak muda yang sedang memasuki era milenial ini kan. Betul. Baik, terima kasih Mas Lius. Siap. Ditunggu nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi. Iyalah, tentunya dengan pengalaman yang lebih. Masih banyak cerita-cerita. Baik, kita cukupkan di ngobrol bareng konco bersama Mas Lius Alfiando. Saya Revan. Terima kasih.